Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Ibrahim, NIM 14191032 dari Prodi Teknik Kelautan. Perkenalkan, nama saya Kofifa Sukmawati dengan NIM 07191043 dari Prodi Teknik Sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Andrian Fiski dengan NIM 07191006. Saya merupakan mahasiswa Teknik Sipil Institut Teknologi Kalimantan angkatan tahun 2019. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Zakia, NIM 07191055 dari program NIM 111917 dari Prodi Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggreni Alfiani Dori dengan NIM 14191008 dan saya dari Teknik. Halo, perkenalkan nama saya Fredrik Widianto dengan NIM 14191020 dari program studi Teknik Kelautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat barokah ini. Kedua, sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Ketiga, terima kasih kepada Bapak Jamil selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar metode statistik yang telah memberikan kami kelompok 4 kesempatan untuk mempresentasikan serta menjelaskan hasil tugas besar kami dengan judul Perbedaan Intensitas Penggunaan Smartphone antara mahasiswa-mahasiswi ITK Angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19. Plan yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu 1. Pendahuluan, 2. Landasan teori, 3. Metode penelitian, 4. Hasil data dan pembahasan, serta kelima adalah penutup. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok 4. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang, di mana latar belakang dari pengambilan tema ini yaitu 1. Perkembangan bidang teknologi yang semakin maju membuat penggunaan smartphone juga ikut mengalami kenaikan. Kedua, tingkat penggunaan smartphone di kalangan mahasiswa juga mengalami kenaikan karena diakibatkan adanya kebijakan untuk melakukan segala sesuatu dari rumah, begitu juga dengan proses belajar dan mengajar. Yang ketiga, intensitas penggunaan smartphone sebelum terjadi pandemi COVID-19 mengalami perbedaan dengan intensitas penggunaan smartphone saat terjadi pandemi COVID-19. Yang keempat, dibutuhkan hasil data yang akurat untuk dapat melihat perbedaan intensitas penggunaan smartphone sebelum dan saat terjadinya pandemi COVID-19. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana mengetahui data perbedaan intensitas pengguna smartphone antara mahasiswa ITK Angkatan 2019 sebelum pandemi COVID-19 dan saat pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana mengelola data perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa ITK Angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19 dengan menggunakan distribusi frekuensi. Yang ketiga, bagaimana mengetahui pengaruh perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa ITK Angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19 dengan menggunakan estimasi parameter. Yang keempat, bagaimana menentukan hipotesis dari perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa ITK Angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19.
dan manfaat, yaitu tujuan pertama untuk mengetahui data pengaruh perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa-mahasiswi TK angkatan 2019 sebelum pandemi COVID-19 dan saat terjadinya pandemi COVID-19. Tujuan yang kedua yaitu dapat mengelola data perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa-mahasiswi TK angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19 menggunakan distribusi frekuensi. Adapun tujuan yang ketiga yaitu dapat mengetahui pengaruh perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa-mahasiswi TK di tengah pandemi COVID-19 dengan menggunakan estimasi parameter. Yang keempat, dapat memberikan hipotesis dari perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa-mahasiswi TK angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19. Dan adapun manfaatnya yaitu 1. Sebagai hasil data survei kami yang digunakan sebagai bahan tugas besar pengantar metode statistika. Dan kedua, mahasiswa-mahasiswi TK 2019 dapat mengetahui seberapa banyak penggunaan serta lamanya waktu saat penggunaan smartphone selama pandemi COVID-19 di tahun 2020. Dan yang ketiga, penggunaan ilmu statistika yang didapatkan di kelas kemudian kita terapkan ke dalam bentuk hasil survei data dan pembuatan laporan, sehingga teman-teman lebih paham. Selanjutnya yaitu landasan teori. Oke, sekarang masuk ke bagian statistik dan statistika. Jadi, statistik dan statistika itu berbeda. Statistik sendiri adalah kumpulan data, bilangan, atau non-bilangan yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang melukiskan dan menggambarkan suatu persoalan. Sedangkan statistika sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data yang ditujukan untuk menarik kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang telah dilakukan. Selanjutnya, masuk pada materi statistika deskriptif dan statistika inferensia. Yang pertama, statistika deskriptif. Apa itu statistika deskriptif? Statistika deskriptif itu statistika yang digunakan menggambarkan dan menganalisa suatu hasil penelitian atau pengamatan, tetapi tidak sampai pada suatu penarikan kesimpulan. Adapun yang termasuk dalam statistika deskriptif adalah tabel, diagram, grafik, rata-rata, modus, mean, varians, simpangan baku, dan ukuran lainnya. Kemudian yang kedua ada statistika inferensia. Apa itu statistika inferensia? Statistika inferensia merupakan suatu metode yang dapat dipakai untuk bisa menganalisis kelompok kecil dari data induknya maupun sampel yang diambil dari populasi, hingga dalam peramalan serta juga bisa penarikan kesimpulan pada kelompok data induknya atau populasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi sendiri adalah susunan data yang berupa angka yang diurutkan menurut besarnya atau kategorinya. Susunan data atau angka tersebut disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi bergolong, di mana distribusi frekuensi tunggal adalah distribusi yang digunakan dengan cara menyusun skor-skor rata ke dalam tabel menurut urutan besarnya atau kategorinya. Sedangkan distribusi frekuensi bergolong, yaitu skor-skor data dituliskan dalam tabel distribusi frekuensi dengan cara mengkelompokkan data menjadi beberapa kelompok, golongan, atau kategori dengan interval tertentu. Estimasi parameter. Dugaan estimate adalah nilai spesifik atau kuantitas daripada sebuah statistik. Misalnya,
nilai mean sampel, persen sampel, atau varian sampel. Pendugaan estimator sendiri adalah setiap statistik, mean sampel, persen sampel, varian sampel, dan lain-lain yang digunakan untuk menduga sebuah parameter. Estimasi parameter dibedakan menjadi dua, yaitu estimasi titik dan yang kedua adalah estimasi interval. Selanjutnya yaitu uji hipotesis dan jenis data, di mana uji hipotesis adalah cabang ilmu statistika inferensia yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Sedangkan jenis data, di mana data sendiri adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih bersifat mentah, sehingga memerlukan adanya suatu pengolahan. Teknik sampling. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Yang pertama, ada simple random sampling. Ciri utama sampling ini yaitu adalah setiap unsur dari keseluruhan populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dengan menggunakan undian, ordinal, tabel, bilangan random, atau komputer. Yang kedua ada sampling bertingkat, di mana sampling bertingkat itu adalah teknik yang digunakan apabila populasinya heterogen atau terdiri atas kelompok-kelompok yang bertingkat. Yang ketiga, ada sampling cluster. Teknik sampling ini digunakan apabila populasi tersebar dalam beberapa daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada sampling sistematis. Sampling sistematis ini adalah teknik sampling yang dilakukan secara ordinal. Kemudian yang terakhir ada sampling proporsional. Teknik sampling proporsional ini adalah teknik sampling yang dihitung berdasarkan perbandingan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang metode penelitian. Ya, kemudian masuk pada metode penelitian. Waktu dan tempat pelaksanaan. Jadi, pengambilan hasil data survei dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara online dengan menggunakan format Google Form yang kemudian disebar ke seluruh mahasiswa-mahasiswi Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019. Kuesioner dengan format Google Form disebar pada hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020. Kemudian populasi penelitian. Populasi yang digunakan pada penelitian kali ini adalah mahasiswa-mahasiswi ITK angkatan 2019 yang terdiri dari 14 program studi dengan jumlah mahasiswa sebanyak 916 orang, dengan laki-laki sebanyak 530 orang dan perempuan 376 orang. Selanjutnya, sampel penelitian. Sampel yang kami ambil untuk menganalisis data total sebanyak 382 orang, dengan laki-laki sebanyak 2 orang dan perempuan sebanyak 177 orang. Tahap penelitian. Yang pertama, membuat pertanyaan tentang berapa jam penggunaan smartphone melalui Google Form. Yang kedua, menyebar kuesioner di grup-grup sosial media atau WA ke sampel. Yang ketiga, diskusi kelompok tentang pengolahan data. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, pengerjaan laporan, kesimpulan, dan saran. Selanjutnya yaitu hasil data dan pembahasan. Sekarang kita berpindah ke hasil data dan pembahasan, di mana dari survei yang telah kita lakukan, yang berjumlah total sekitar 382 responden, mahasiswa maupun mahasiswi di Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019, tentang perbedaan intensitas penggunaan smartphone di tengah pandemik COVID-19.
Dari hasil pembagian Google Form, diperoleh mahasiswa atau mahasiswi yang mengalami perubahan intensitas penggunaan smartphone sebelum dan saat pandemi COVID-19 dengan jumlah sebanyak 381, di mana terdapat 187 laki-laki dan 154 responden perempuan. Berdasarkan dari hasil survei yang telah kami lakukan, diperoleh data sebagai berikut. Berikut adalah data tabel frekuensi kumulatif intensitas penggunaan smartphone sebelum pandemi COVID-19. Dari data tersebut, diperoleh modus intensitas penggunaan smartphone sebelum pandemi COVID-19 untuk mahasiswa ITK angkatan 2019 laki-laki yaitu 13,1 jam, sedangkan untuk perempuan yaitu 7,8 jam. Dari data tersebut, maka kita juga dapat menghasilkan grafik histogram intensitas penggunaan smartphone sebelum pandemi COVID-19 dan poligon data intensitas penggunaan smartphone sebelum pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu, dari hasil survei yang telah kami lakukan, juga diperoleh hasil data sebagai berikut. Berikut adalah data tabel frekuensi kumulatif untuk intensitas penggunaan smartphone saat terjadinya pandemi COVID-19. Dari tabel tersebut diperoleh modus data intensitas penggunaan smartphone saat pandemi COVID-19 untuk mahasiswa ITK angkatan 2019 laki-laki yaitu 7,6 jam, sedangkan untuk perempuan yaitu 8,1 jam. Dari tabel juga kita bisa menghasilkan grafik histogram intensitas penggunaan smartphone saat pandemi COVID-19, serta poligon data intensitas penggunaan smartphone saat pandemi COVID-19. Jika kita lihat dari grafik histogram intensitas penggunaan smartphone saat pandemi COVID-19, terlihat jelas bahwa penggunaan smartphone meningkat saat pandemi COVID-19 daripada penggunaan smartphone sebelum pandemi COVID-19. Pembahasan berikutnya yaitu penutup. Berikut adalah kesimpulan dari dilakukannya survei mengenai perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa-mahasiswi TK angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19. Berdasarkan olah data yang telah dilakukan dan hasil pembahasan pada bab 4, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Mengumpulkan data jumlah pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perbedaan intensitas penggunaan smartphone di tengah pandemi COVID-19. Mahasiswa ITK angkatan 2019 dengan menggunakan teknik sampel random sampling. Dan kedua, didapatkan nilai mean dari data mahasiswa ITK angkatan 2019 yang mengalami perbedaan intensitas penggunaan smartphone sebelum dan sesudah pandemi COVID-19, di mana untuk mahasiswa laki-laki yang mengalami perbedaan intensitas penggunaan smartphone sebelum dan sesaat pandemi COVID-19 adalah 0,9122, dan untuk mahasiswa perempuan yang mengalami perbedaan intensitas penggunaan smartphone sebelum dan sesaat pandemi COVID-19 adalah 0,8701. Yang ketiga, didapatkan nilai modus dari data mahasiswa ITK angkatan 2019 yang mengalami perbedaan intensitas penggunaan smartphone sebelum dan sesaat pandemi COVID-19. Untuk mahasiswa laki-laki terdapat pada rentang penggunaan smartphone yaitu 13-14 jam dengan nilai modus sebesar 1,13,1 jam. Sedangkan saat pandemi terdapat pada rentang lama penggunaan smartphone 7-8 jam dengan nilai modus sebesar 7,6 jam. Untuk mahasiswa perempuan sebelum pandemi terdapat pada rentang lama penggunaan smartphone 7-8 jam dengan nilai modus sebesar 7,8 jam, dan pada saat pandemi terdapat rentang 7-8 jam dengan nilai modus sebesar 8,1 jam.
Yang keempat, rata-rata perbedaan intensitas penggunaan smartphone sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Mahasiswa ITK angkatan 2019 laki-laki lebih besar daripada mahasiswa ITK angkatan 2019 yang perempuan. Adapun saran dari dilakukannya survei mengenai perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa-mahasiswi ITK angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut. Yang pertama, semoga laporan ini menjadi sebuah titik pendorong bagi pemula yang ingin belajar menganalisis data berdasarkan metode yang digunakan. Kedua, sebaiknya dalam melakukan perhitungan harus teliti dan tidak terburu-buru, sehingga hasil yang didapat lebih akurat dan tidak perlu memakan banyak waktu. Ketiga, sebaiknya pengumpulan data dilakukan dengan sesegera mungkin agar olah data dapat dilakukan secara cepat dan lebih efisien. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.